Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fania Amalia, bersama dengan Salsabila Nuraili dan Indriani Atia. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan Chapter 15, yaitu equity. Yang pertama adalah modal perusahaan. Ada 3 bentuk utama organisasi bisnis, yaitu proprietorship atau perorangan, partnership atau rekanan, dan corporation atau perusahaan. Dalam karakteristik khusus dari bentuk perusahaan, yang pertama itu pengaruh hukum perusahaan, yang kedua penggunaan share system, dan yang ketiga adalah pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan bagi perusahaan. Dan untuk bentuk perusahaannya terdiri dari 3. Yang pertama itu corporate law, yaitu memenuhi persyaratan yang diadakan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan tertentu. Yang kedua adalah share system, equity dari sebuah perusahaan menurut peraturan yang berlaku, terdiri dari saham yang relatif jumlahnya besar. Untuk yang ketiga adalah variety of ownership interest, yang terdiri dari saham biasa atau ordinary shares dan saham preference atau preference shares. Untuk komponen ekuitas, ekuitas disubklasifikasi berdasarkan pada laporan posisi keuangan dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah modal saham, yang kedua saham premium, yang ketiga laba ditahan, yang keempat akumulasi penghasilan kompresif lainnya, yang kelima saham treasury, dan yang terakhir adalah non-controlling interest. Untuk komponen ekuitas, ada sumber daya utama dari ekuitas, yang terdiri dari 2 macam, yaitu retained earning account dan contributed capital. Untuk contributed capital terdiri dari ordinary shares account, preference shares account, dan juga share premium account. Dalam komponen ekuitas, yang mengurangi yaitu treasury shares account. Untuk penerbitan saham dalam modal perusahaan, dalam penerbitan saham, perusahaan harus mengikuti peraturan yang sudah ada. Masalah akuntansi yang sering terjadi dalam penerbitan saham antara lain adalah 1. Par value shares, yang kedua no par shares, yang ketiga shares issued in combination with other securities, yang keempat share issued in non-cash transaction, dan yang kelima adalah cost of issuing shares. Untuk penjelasan no par value, nilai par value yang rendah dari sebuah perusahaan dimaksudkan untuk menghindari contingent liability yang terkait dengan saham yang dijual di bawah par. Akun-akun yang terkait yaitu preference shares atau ordinary shares dan share premium. Untuk penjelasan no par shares, alasan kenapa perusahaan mengeluarkan saham nilai tanpa par dengan tujuan yaitu 1. Untuk menghindarkan perusahaan dari contingent liability yang muncul akibat penjualan saham perusahaannya dengan nilai di bawah par. Dan untuk tujuan kedua adalah untuk menghindari terjadinya kebingungan antara nilai par dan par value. Sebagai contoh, perusahaan X menjual saham tanpa nilai par sebanyak 10.000 lembar saham. 500 lembar saham biasa terjual seharga 10 US dollar per sahamnya. Maka untuk jurnalnya, di debit itu cash sebesar 5.000 dan ordinary share sebesar 5.000. Dan sebagai contoh lainnya, beberapa negara mengharuskan saham yang tidak memiliki par value harus memiliki state value. Sebuah perusahaan menjual 1.000 lembar saham biasa dan state value 50 US dollar dan terjual pada harga 100 US dollar. Maka untuk jurnalnya adalah cash pada debit 100.000 US dollar, share premium ordinary share sebesar 50.000 US dollar, dan share premium ordinary share sebesar 50.000. Penjelasan yang ketiga yaitu penerbitan saham bersamaan dengan surat berharga lain. Perusahaan dapat menggunakan 2 metode alokasi yang tersedia, yaitu metode proporsional dan incremental. Untuk metode proporsional, sebagai contoh, Rafonet Corporation menerbitkan 300 lembar ordinary shares pada 10 US dollar par value dan 100 lembar preference shares pada 50 US dollar par value dengan jumlah harga 13.500 US dollar. Ordinary shares memiliki market value 20 US dollar per lembar dan preference shares memiliki market value 90 US dollar per lembar. Untuk metode proporsional ini kita
hitungnya dari market value yang sudah diketahui. Untuk dari soal ini kan sudah diketahui dua-duanya. Maka kita alokasikan perhitungannya ordinary shares 300 dikali dengan market value ordinary shares yaitu sebesar 20 US dollar yang menghasilkan 6.000 US dollar. Dan untuk preference shares 100 dikali preference shares market value yaitu sebesar 90 US dollar yang maka menghasilkan 9.000 US dollar. Maka total fair market value sebesar 15.000. Dan untuk alokasinya kita hitung 13.500 dikali 40% dari persenan fair market value-nya. Maka untuk ordinary dihasilkan 5.400 dan untuk preference sebesar 8.100. Dan untuk jurnal dari metode proporsional yaitu cash pada debit 13.500, share capital preference sebesar 5.000 yang dihasilkan dari 100 dikali 50 US dollar dan share premium preference 3.100, share capital ordinary sebesar 3.000 yang dihasilkan dari 300 dikali 10 US dollar dan share premium ordinary sebesar 2.400. Dan metode kedua adalah metode incremental. Sebagai contoh, Rafonet Corporation menerbitkan 300 lembar ordinary shares pada 10 US dollar per value dan 100 lembar preference shares pada 50 US dollar per value dengan jumlah harga 13.500 US dollar. Untuk ordinary shares sudah diketahui market value-nya sebesar 20 US dollar per lembarnya. Dan untuk preference shares belum diketahui. Maka untuk incremental ini kita dahulukan yang sudah diketahui market value-nya, yaitu ordinary shares 300 dikali market value ordinary shares 20 US dollar yang menghasilkan 6.000. Untuk alokasi preference-nya jadi 13.500 dikurangi 6.000 yaitu fair market value dari ordinary yang menghasilkan preference-nya 7.500. Untuk jurnalnya sendiri metode incremental yaitu debit cash pada debit 13.500, share capital preference 5.000 yang dihasilkan dari 100 dikali 50 US dollar, share premium preference 2.500, share capital ordinary 3.000 yaitu 300 dikali 10 US dollar, share premium ordinary sebesar 3.000. Penjelasan yang keempat adalah penerbitan saham untuk transaksi non-tunai. Peraturan umum dari penerbitan saham transaksi non-tunai adalah perusahaan harus mencatat penerbitan saham untuk jasa atau properti selain kas pada fair value dari barang atau jasa yang diterima. Jika fair value dari barang atau jasa tidak bisa dinilai dengan tepat, maka kita gunakan fair value dari penerbitan saham. Sebagai contoh, transaksi di bawah mengilustrasikan langkah untuk mencatat penerbitan 10.000 lembar ordinary shares pada 10 euro per value untuk mencatat paten Marlowe Company. Untuk Marlowe tidak dapat menilai fair value dari paten, tetapi diketahui fair value dari shares tersebut adalah 140.000. Maka untuk jurnalnya adalah paten 140.000 yang dihasilkan dari yang kita ketahui dari fair value-nya. Maka itu untuk debit paten yaitu 140.000. Dan untuk kreditnya share capital ordinary 100.000 dan share premium ordinary 40.000. Contoh yang kedua adalah Marlowe tidak dapat menilai fair value dari shares, tetapi diketahui fair value untuk paten 150.000. Maka untuk debitnya itu paten 150.000 yang dihasilkan dari fair value patennya. Untuk kreditnya share capital ordinary 100.000 dan share premium ordinary sebesar 50.000. Dan yang terakhir adalah penjelasan biaya penerbitan saham. Saat perusahaan menerbitkan saham, maka perusahaan tersebut harus mencatat biaya yang dikeluarkan untuk menjual saham. Biaya-biayanya antara lain biaya penjaminan, biaya akuntansi dan hukum, biaya percetakan, dan biaya pajak. Biaya-biaya ini dicatat sebagai pengurangan jumlah yang diterima. Oleh karena itu, biaya-biaya ini akan didebit dan akan bersifat mengurangi modal yang di-store. Jadi untuk biaya harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan Salsabila Nurlaini. Terima kasih.
Halo, perkenalkan saya Selsa Wilanur Laili. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya mengenai saham preferen. Apa sih saham preferen itu? Saham preferen adalah jenis spesial di mana pemegang saham jenis ini akan menerima pendapatan yang tetap atau pendapatan yang sama tiap tahunnya. Keunggulan saham preference bila dibandingkan dengan saham biasa atau ordinary shares diantaranya adalah 1. Akumulatif. Maksudnya adalah jika perusahaan tidak dapat membayar dividen di tahun ini, maka jumlah dividen akan menumpuk atau diakumulasikan dan harus dibayarkan pada tahun berikutnya. Kedua, ada participating. Untuk participating ini adalah pemegang saham preferen dapat menerima dividen terlebih dahulu sebelum dibayarkan kepada pemilik saham biasa. Dan pemegang saham preference ini memiliki prioritas utama atas keuntungan perusahaan yang masih tersisa apabila suatu perusahaan itu mengalami pilot atau jatuh bangkrut. Ketiga, ada features convertible. Features ini maksudnya adalah saham preferen dapat dikonversi menjadi saham biasa. Tetapi jika Anda telah mengonversi saham preference ini menjadi saham biasa, Anda tidak lagi dapat melakukan konversi kembali ke saham preference. Dalam artian, Anda hanya bisa melakukan satu kali konversi. Keempat, ada fitur scalable. Fitur ini adalah fitur yang mengizinkan perusahaan untuk membeli kembali preference shares atau saham preferensi ini pada tanggal dan jumlah yang telah ditetapkan. Yang kelima ada redeemable. Maksudnya adalah kebanyakan saham preferensi ini memiliki fitur yang menjadi preference shares seperti obligasi. Penjurnalan akuntansi untuk saham preference pada saat penerbitan saham preferen sama dengan akuntansi untuk saham biasa atau ordinary shares yang sebelumnya rekan saya sudah jelaskan. Berikut adalah contoh dan ilustrasi dari saham preference. Bishop plc menerbitkan 10.000 lembar saham preference pada 10 pound sterling par value untuk 12 pound sterling cash per shares. Bishop mencatat transaksi ini sebagai berikut. Cash di debit sebesar 120 pound sterling. Kenapa akun cash? Karena kita ini menjualnya menggunakan cash. Maka di debit diletakkan akun cash sebesar 120.000 yang didapatkan dari 10.000 dikali 12 pound sterling. Kemudian di kredit adalah akun share capital preference sebesar 100.000. 100.000 ini didapatkan dari 10.000 dikali 10 pound sterling. Sedangkan selisihnya kita masukkan pada akun share premium preference sebesar 20.000. Kemudian ada perolehan kembali saham atau reakuisisi saham preference. Perusahaan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan atas beberapa alasan. Di antaranya adalah untuk memenuhi distribusi pajak yang efisien dari kelebihan kas kepada pemegang saham. Kedua, untuk meningkatkan laba per saham dan meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan saham dalam kontrak kompensasi karyawan atau memenuhi kebutuhan merger yang potensial. Keempat, untuk mengurangi upaya pengambil alihan dan mengurangi pemegang saham. Kelima, membentuk pasar bagi saham itu sendiri. Memberi kembali saham yang beredar akan ditempatkan pada akun treasury shares atau saham treasury. Selanjutnya, mengakuisisi kembali saham dalam materi pembelian treasury shares. Terdapat dua metode yang digunakan, yaitu ada metode biaya yang lebih banyak digunakan pada perusahaan. Kedua, ada par value method atau metode nilai pari. Metode biaya ini menghasilkan pendebitan akun saham treasury untuk biaya reakuisisi, serta dalam metode ini dalam pelaporan keuangan sebagai pengurang dari modal yang disetor atau laba yang ditahan. Sedangkan metode nilai par atau state value ini adalah metode dilakukan pencatatan semua transaksi pada nilai parinya dan melaporkan treasury hanya sebagai pengurang atas modal saham. Treasury shares ini akan mengurangi ekuitas, maka dari itu letak akunnya untuk saldo normalnya berada di debit karena treasury shares ini merupakan akun kontra dari equity itu sendiri. Berikut adalah ilustrasi untuk pembelian treasury shares. Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar ordinary shares dengan par value sebesar $1 pada harga $10 per lembar saham. Sebagai tambahan,
Pacific Company memiliki retained earning atau laba ditahan sebesar $300.000. Berikut ini adalah equity section. Share capital ordinary sebesar $100.000, ada share premium ordinary sebesar $900.000, ada retained earning sebesar $300.000. Untuk itu total equity-nya menjadi $1.300.000. Pada 20 Januari 2019, Pacific membeli kembali 10.000 lembar saham mereka pada harga $11 per lembar. Pacific mencatat pembelian ini sebagai berikut. Treasury shares di debit, seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa akun treasury shares manualnya berada di debit sebesar $110.000, didapatkan dari 10.000 dikali $11, kemudian di kredit cash sebesar $110.000. Bagian ekuitas Pacific setelah pembelian treasury shares akan menjadi seperti berikut. Jadi equity section-nya berubah. Share capital ordinary sebesar $100.000, share premium ordinary sebesar $900.000, retained earnings sebesar $300.000. Di sini kita tambahkan less atau dikurangi cost of treasury shares sebesar $110.000. Maka dari itu total equity-nya berubah menjadi $1.190.000. Untuk penjualan treasury shares. Dalam hal penjualan saham treasury terdapat dua peristiwa, yaitu satu menjual di atas harga pokok, yang kedua menjual di bawah harga pokok. Saat menjual saham, maka perusahaan menempatkan selisih nilai ini ke akun share premium. Kedua metode di atas sama-sama menaikkan total aset dan ekuitas. Berikut adalah contoh dari penjualan treasury shares itu sendiri. Penjualan treasury shares di bawah harga pokok. Pacific mengakuisisi 10.000 treasury shares pada harga $11 per lembar. Pacific sekarang menjual kembali 1.000 lembar saham pada harga $15 per lembar pada 10 Maret. Entry yang dicatat Pacific sebagai berikut. Cash di debit sebesar $15.000 didapatkan dari didapatkan dari 1.000 dikali $15. Treasury shares berada di kredit sebesar 11.000 didapatkan dari 1.000 dikali $11. Kemudian selisihnya masuk ke share premium treasury sebesar 4.000. Itu adalah contoh apabila kita melakukan penjualan treasury shares di bawah harga pokok. Selanjutnya adalah contoh untuk penjualan treasury shares di atas harga pokok. Pacific menjual 1.000 treasury shares tambahan pada 21 Maret dengan harga $8 per lembar saham. Penjualan ini akan dicatat sebagai berikut. Cash di debit sebesar $8.000, share premium treasury sebesar $3.000, treasury share sebesar $11.000 di kredit. Share premium treasury ini 3.000 didapatkan dari selisih antara treasury shares dikurangi dengan cash. Untuk asumsikan bahwa Pacific menjual 1.000 lembar saham tambahan dengan harga $8 per lembar pada 10 April. Jadi yang di atas ini merupakan buku besar atau akun T dari share premium treasury. Pada tanggal 21 Maret, share premium treasury letaknya di debit sebesar 3.000 dan pada tanggal 10 Maret letaknya di kredit sebesar 4.000. Untuk itu maka balance-nya sejumlah $1.000 berada di kredit. Cash sebesar $8.000 berada di debit, retained earnings sebesar $4.000 berada di debit. Kemudian di kredit ada share premium treasury 1.000 yang kita dapatkan dari akun T tersebut dan treasury shares di kredit sebesar 11.000. Untuk retained earning ini adalah selisih ya. Jadi selisih dari kolom kredit dikurang dengan cash sebesar 4.000 kita taruh di akun retained earning. Kemudian ada penarikan treasury shares. Dihentikan artinya pada periode tersebut perusahaan tidak lagi menjual treasury shares atau membekukannya. Keputusan saham treasury dihentikan yaitu melakukan pembatalan atau penghentian pembelian saham treasury pada periode tertentu, pengurangan jumlah saham yang ditempatkan, kemudian treasury shares jenis ini berstatus saham dasar dan saham tidak diterbitkan. Misalnya, sisa treasury shares itu bersisa 7.000 lembar, tidak akan dijual atau diberhentikan oleh perusahaan. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Share capital ordinary di debit sebesar 7.000, caranya adalah 7.000 dikali $1. Share premium ordinary sebesar 63.000, 7.000 dikali $9.
Kemudian ada selisihnya retained earnings sebesar 7.000. Kemudian di kredit ada treasury shares 7.000 dikali $11 sebesar 77.000. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Bagaimana sih keadaan keuangan dan pendistribusian dividen? Yang pertama, sebelum mengadakannya deklarasi dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen tersebut. Yang kedua, perusahaan tidak boleh membayar dividen kecuali keadaan sekarang dan masa depan sama-sama terjamin untuk pendistribusian. Keadaan di sini maksudnya adalah keadaan secara finansial perusahaan ya teman-teman. Selanjutnya adalah macam-macam dari dividen. Ada 4 jenis macam dari dividen. Yang pertama ada cash dividend, property dividend, liquidating dividend, dan share dividend. Untuk cash dividend ini adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini, uang tunai juga dapat dibagikan secara langsung maupun melalui perantara bank. Kemudian ada property dividend. Property dividend ini dibagikan dalam bentuk non-cash atau dapat berupa barang dagang, real estate, atau investasi yang dirancang oleh Dewan Direksi pada saat keputusan tersebut. Yang ketiga ada liquidating dividend. Dividen jenis ini adalah dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan, yang menyiratkan bahwa dividen ini merupakan pengembalian dari investasi pemegang saham dan bukan dari laba. Dengan kata lain, setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba merupakan pengurangan modal yang disetor perusahaan dan sejauh itu merupakan dividen likuidasi. Keempat ada share dividend. Dividen berupa saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi untuk share dividen ini, dividen yang dikeluarkan itu bukan lagi berbentuk uang atau barang, tetapi berbentuk saham. Untuk seluruh jenis dividen ini, kecuali yang share dividen, semuanya dapat mengurangi total ekuitas perusahaan. Kita bahas yang pertama adalah cash dividend. Dewan Direksi memberikan suara pada saat deklarasi cash dividend. Kedua, pendeklarasian cash dividend adalah sebuah kewajiban atau hutang dari perusahaan. Jadi, untuk pendeklarasian cash dividend ini sifatnya wajib. Untuk yang ketiga, perusahaan tidak mendeklarasikan atau membayar cash dividend pada treasury shares. Terdapat 3 tanggal penting untuk mencatat dividen ini. Yang pertama ada tanggal deklarasi, yang kedua ada tanggal pencatatan, yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Berikut adalah contoh dari cash dividend ini sendiri. Broadway Freight Corporation mendeklarasikan cash dividend pada 10 Juni sebesar 50 cents untuk 1,8 juta lembar saham. Pembayaran akan dilakukan pada 16 Juli untuk semua pemegang saham yang tercatat sampai dengan 24 Juni. Pada tanggal 10 Juni atau tanggal di mana dividen itu dideklarasi, jurnalnya adalah sebagai berikut. Retained earning atau laba ditahan ditempatkan pada sisi debit sebesar $900.000. Kemudian dividen payable diletakkan pada sisi kredit sebesar $900.000. Untuk kejadian pada tanggal pencatatan di tanggal 24 Juni ini kita tidak memerlukan entry. Kenapa tidak memerlukan entry? Karena pada sisi akuntansi tanggal 24 Juni ini adalah transaksi yang tidak ada kaitannya dengan uang. Sehingga kita tidak perlu menjurnalnya atau tidak perlu mengentrinya. Kemudian pada tanggal 16 Juni, pada tanggal pembayaran dividen, sisi debit adalah dividen payable sebesar 900.000 dan sisi kredit adalah cash sebesar 900.000. Selanjutnya ada property dividends atau dividen property. Dividends payable berbentuk aset selain cash, seperti yang sebelumnya sudah saya berbicarakan, dapat berbentuk real estate, barang dagang, dan lainnya. Terus kedua, dinyatakan dengan fair value property yang akan didistribusikan dengan mengakui gain atau loss. Contohnya adalah Sun Ltd memindahkan investasinya dengan biaya sebesar 1.250 Hong Kong dollar kepada shareholders-nya dengan mendeklarasikan properti dividen pada tanggal 28 Desember 2018 dan akan didistribusikan pada 30 Januari 2019 untuk para shareholder yang tercatat sampai tanggal 15 Januari 2019. Pada tanggal tersebut, surat berharga memiliki fair value sebesar 2 juta Hong Kong dollar. Sen membuat entry jurnal terkait. Pada tanggal deklarasi, yaitu pada tanggal 28 Desember 2018, jurnalnya adalah equity investment di debit sebesar 750.000
750.000 ini didapatkan dari selisih antara fair value yang 2 juta dolar Hong Kong dikurangi dengan biayanya yang 1.250.000 dolar Hong Kong dolar. Maka selisihnya ada 750.000. Kemudian di sisi kreditnya kita tempatkan unrealized holding gain or loss income sebesar 750.000. Untuk sisi debitnya ada retained earning sebesar 2 juta Hong Kong dolar, kemudian di kreditnya property dividends payable sebesar 2 juta Hong Kong dolar. Pada tanggal pembayaran yaitu tanggal 30 Januari 2019, sisi debit ada akun property dividends payable sebesar 2 juta, kemudian di sisi kredit ada akun equity investment sebesar 2 juta. Selanjutnya ada liquidating dividends, yaitu setiap dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Contohnya adalah McChesney Minus Incorporation menerbitkan dividen kepada seluruh pemegang saham ordinarinya sebesar 1.200.000 pound sterling. Catatan pengumuman cash dividen harus mempertimbangkan 900.000 pound sterling sebagai income dan sisa pengembalian modal. McChesney Minus mencatat dividen ini sebagai berikut. Pada tanggal deklarasi, di debit retained earnings sebesar 900.000, kemudian di kredit, ini harusnya di kredit share premium ordinary. Tidak benar, di debit. Jadi di debitnya ada retained earnings sebesar 900.000, kemudian share premium ordinary sebesar 300.000, kemudian di kreditnya ada dividends payable sebesar 1.200.000. Gitu. Kemudian pada tanggal pembayaran di debit ada dividends payable sebesar 1.200.000 dan cash sebesar 1.200.000. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu share dividend and share split. Yang pertama kita bahas share dividend dulu. Apa sih share dividend itu? Share dividend adalah dividen yang dibayar dalam bentuk lembar saham, sehingga jumlah saham beredar akan meningkat sejumlah dividen saham yang dibagikan. Biasanya saham yang dibagikan adalah saham biasa dan diterbitkan untuk para pemegang saham biasa. Perusahaan memberi share dividen dikarenakan tidak cukup uang kas pada periode tersebut. Di slide ada ciri khusus dari share dividen. Yang pertama, diterbitkan oleh perusahaan saham itu kepada shareholders-nya pada suku bunga dan dividen yang sama dengan saham lainnya tanpa pertimbangan apapun. Hal ini berkaitan dengan salah satu alasan perusahaan menerbitkan share dividen, yaitu agar memuaskan para pemegang saham tanpa menghabiskan kas perusahaan. Yang kedua, untuk mencatat share dividen menggunakan par value, bukan fair value. Yang ketiga, share dividen tidak mempengaruhi aset atau kewajiban apapun, jadi hanya mempengaruhi ekuitas saja. Akun share capital dan share premium akan meningkat jumlahnya, sementara retained earning akan menurun. Yang keempat, entry journal-nya mencerminkan reklasifikasi dari ekuitas. Entry journal untuk share dividen biasanya menggunakan share capital dan share premium. Yang terakhir, ordinary share dividend distributable dilaporkan dalam equity section sebagai tambahan dari share capital ordinary. Misalnya, perusahaan mengumumkan 5% share dividend. Bila perusahaan memiliki 100.000 lembar saham, maka akan ada kenaikan 5.000 lembar saham dari hasil share dividend. Share dividend ini juga akan mengurangi harga saham, tetapi tidak ada pajak perorangan seperti yang ada di cash dividend. Contoh selanjutnya, kita punya Fine PLC, memiliki 100.000 lembar ordinary share outstanding dengan par value 1 pound sterling dan retained earning 50.000 pound sterling. Jika Fine mendeklarasikan 10% share dividend, maka Fine akan menerbitkan 10.000 lembar saham tambahan untuk shareholders yang sudah ada. Jika fair value untuk share dividennya 8 pound sterling per share, maka jurnalnya adalah yang pertama kita perlu jurnal untuk tanggal deklarasinya. Itu ada di debit retained earning pada ordinary share dividend distributable masing-masing 10.000. Jumlah 10.000 ini didapat dari mana? Itu jumlah didapat dari 10% dikali 100.000 lembar share ordinary outstanding. Dapat 10.000 lalu dikalikan dengan par value-nya yaitu 1 pound sterling. Yang kedua, untuk jurnal pendistribusiannya ada ordinary share dividend distributable 10.000 di debit pada share capital ordinary 10.000 di kredit.
Kalau diperhatikan, akun ordinary share dividend distributable yang saat jurnal pendeklarasiannya ada di kredit, sekarang pindah ke debit, karena akun ini menunjukkan kewajiban share dividend yang harus kita lunasi. Untuk nominal 10.000-nya sama seperti perhitungan sebelumnya. Bisa dibilang ini hanya jurnal untuk menghapus kewajiban antara share dividend perusahaan dan mengalihkannya ke dalam share capital ordinary perusahaan. Materi selanjutnya itu share split. Share split adalah pemecahan saham, atau lengkapnya adalah suatu langkah yang dilakukan perusahaan atau korporasi untuk memecah sahamnya menjadi jumlah lembar yang lebih banyak, dengan nilai nominal yang lebih rendah secara proporsional. Share split biasanya dilakukan dengan rasio tertentu. Tujuan utama share split untuk mengurangi market value. Saat perusahaan memutuskan untuk melakukan share split, maka kita tidak perlu menjurnalnya. Akibat dari share split adalah menurunkan par value-nya dan menambah number of shares-nya. Bisa dilihat pada ilustrasi yang ada di slide. Di sebelah kiri ada equity before 2-for-1 split, dan di sebelah kanannya ada equity after 2-for-1 split. Perlu diperhatikan bagian yang merahnya saja. Saat share di split 2:1, maka share yang beredar berubah dari 100.000 menjadi 200.000, sementara untuk nilai parnya menurun dari 1 pound sterling menjadi 0,50 pound sterling. Selanjutnya kita bahas perbedaan share split dan share dividend. Share split berbeda dengan share dividend. Mengapa? Share split akan menaikkan jumlah shares outstanding dan menurunkan par value atau stated value-nya. Sementara share dividend meningkatkan jumlah share outstanding tanpa menurunkan par value-nya. Namun, jika dilihat efeknya pada market value, share split dan share dividend memberikan efek yang sama. Selanjutnya, pembahasan tentang presentation and analysis of equity. Di layar, kita dapat lihat equity section dari Statement of Financial Position. Perlu diperhatikan posisinya saja. Dimulai dari share capital preference, karena saham preference selalu didahulukan. Lalu diikuti dengan share capital ordinary beserta keterangan sahamnya, seperti par value, share authorized, dan share issue. Kemudian bagian share premium diawali dengan share premium preference, lalu share premium ordinary. Jika kita punya treasury shares, maka itu diletakkannya di bawah retained earning. Lalu kita jumlah seperti biasa, seperti kita membuat equity section pada biasanya. Sekarang kita bahas tentang analysis of equity-nya. Pertama, kita punya contoh Garber Inc. memiliki net income $360.000, lalu mendeklarasikan dan membayar preference dividend sebesar $54.000, serta average ordinary shareholders equity-nya $2.550.000. Kita dapat menggunakan rumus return on ordinary shareholders equity, yakni net income dikurangi preference dividend lalu dibagi dengan average ordinary shareholders equity. Jadi $360.000 dikurangi $54.000 lalu dibagi $2.550.000. Hasilnya itu jadi 12%. Rasio ini menunjukkan berapa dolar dari net income perusahaan untuk setiap $1 yang diinvestasikan oleh owner-nya. Analisis yang selanjutnya ada payout ratio. Contohnya, Troy SE memiliki cash dividend sebesar €100.000 dan net income sebesar €500.000 dan tidak ada preference yang beredar. Untuk menghitungnya dapat menggunakan payout ratio, yakni cash dividend dibagi net income dikurangi preference dividend. Jadi €100.000 dibagi €500.000 tanpa dikurangi preference dividend karena tidak ada preference dividend yang outstanding. Hasilnya adalah 20%. Analisis selanjutnya yaitu ada book value per share. Contohnya, Chen Ltd memiliki ordinary shareholders equity sebesar 1 juta Hong Kong dollar dan memiliki 100.000 ordinary share outstanding. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus book value per share sama dengan ordinary shareholders equity dibagi outstanding shares. Kita masukkan angkanya yakni 1 juta Hong Kong dollar dibagi 100.000. Hasilnya adalah 10 Hong Kong dollar per share. Ini adalah jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Cukup sekian presentasi chapter 15 dari kami. Selanjutnya adalah pembahasan soal exercise 15.2, exercise 15.10, dan exercise 15.8.
Kali ini saya akan mempresentasikan cara penyelesaian untuk exercise 15.2. Exercise 15.2 ini membahas tentang pencatatan penerbitan saham biasa dan saham preference. Perusahaan Ebernity menyelenggarakan pada tanggal 1 Januari 2019. Perusahaan ini menerbitkan 10.000 saham dengan suku bunga 8% dengan nilai pari saham preference sebesar $50 dan menerbitkan 500.000 saham biasa tanpa nilai pari dengan nilai yang dinyatakan atau di sini dituliskan state value sebesar $2 per saham. Transaksi saham berikut diselenggarakan selama tahun pertama. Di sini ada transaksinya ya, ada tanggal 10 Januari, tanggal 1 Maret, 1 April, Mei, Agustus, September, November. Perintahnya adalah persiapkan jurnal entry untuk mencatat transaksi di atas. Langsung saja. Pada tanggal 10 Januari 2019, menerbitkan 80.000 saham biasa dengan harga tunai sebesar $5 per saham. Karena di sini soalnya adalah harga tunai, berarti yang didebit yang kita jurnalkan adalah debit akun cash. Cashnya adalah sebesar 400.000. 400.000 ini didapatkan dari 80.000 saham dikali $5. Kemudian di kredit ada share capital ordinary. Share capital ordinary ini sejumlah $160.000 didapatkan dari 80.000 dikali $2. Kenapa dikali $2? Karena sebelumnya kalau kita lihat diketahuinya bahwa untuk saham biasa nilai state value atau nilai yang dinyatakannya itu sebesar $2. Sehingga share capital ordinary-nya itu sebesar 160.000. Kemudian share premium ordinary yaitu selisih dari cash dikurang share capital ordinary yaitu sebesar 240.000. Pada tanggal 1 Maret menerbitkan 5.000 saham biasa dengan harga tunai sebesar 108 per saham. Di debit ada cash sebesar 540.000, caranya adalah 5.000 dikali $100. Di kredit ada share capital preference, karena di 1 Maret ini dia menerbitkannya saham preference, jadi akunnya juga berubah menjadi share capital preference, berbeda dengan tanggal 10 Januari. Gitu. Sebesar 250.000 didapatkan dari 5.000 dikali $50. $50 yang di sini itu juga didapatkan dari yang berada di soal. Di awal soal kita ketahui bahwa perusahaan ini menerbitkan 10.000 saham preference dengan harga per saham preference-nya itu sebesar $50. Makanya kita kalikan $50. Kemudian ada share premi di kredit, ada share premium preference sebesar 290.000. 290.000 juga didapatkan dari selisih antara cash dan share capital preference. Kemudian pada tanggal 1 April menerbitkan 24.000 saham biasa untuk tanah. Harga yang diminta dari tanah tersebut adalah sebesar $90.000. Nilai wajar tanah atau fair value adalah sebesar $80.000. Yang didebit kita jurnal adalah tanah, karena ini saham, kita menerbitkan saham untuk membeli tanah, jadi yang didebit adalah tanah. Di sini sebesar 80.000. Kenapa 80.000? Karena untuk saham yang dikeluarkan untuk membeli properti, yang kita ambil itu nilai fair value atau market value, bukan nilai yang diminta. Gitu. Kalau teman-teman lupa bisa lihat dari penjelasan di materi sebelumnya. Di kredit ada share capital ordinary karena dibeli dengan saham biasa sebesar 48.000, didapatkan dari 24.000 dikali $2. Di kreditnya ada share premium ordinary yaitu selisih dari land dan share capital ordinary. Share premium ordinary ini kita letakkan di kredit, itu artinya bahwa perusahaan mendapatkan laba dari pembelian tanah menggunakan saham biasa ini. Selanjutnya tanggal 1 Mei menerbitkan 80.000 saham biasa dengan tunai sebesar $7 per saham. Sama seperti transaksi sebelumnya, yaitu di debit ada cash sebesar 560.000 dari 80.000 kali $7. Di kredit ada share capital ordinary 80.000 kali $2.
Kemudian selisihnya kita mendapatkan laba ditempatkan di kredit share premium ordinary sebesar $400.000 dari 560 dikurang 160.000. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus menerbitkan 10.000 saham biasa kepada pengacara sebagai pembayaran atas tagihan mereka sebesar $50.000 untuk layanan yang diberikan dalam membantu perusahaan dalam membantu kepengurusan perusahaan. Jurnalnya di sini adalah karena kita membayar pengacara, berarti yang didebitnya adalah gaji atau fee pengacara sebesar $50.000. Di kreditnya adalah share capital ordinary karena dibayarnya pakai saham biasa. 10.000 dikali $2 sebesar 20, hasilnya adalah 20.000. Kemudian share premium ordinary selisihnya sebesar 30.000 di kredit. Pada September, tanggal 1 September, bahwa menerbitkan 10.000 saham biasa dengan harga tunai sebesar $9 per saham. Cash, di debit ada cash 10.000 kali $9 sebesar 90.000. Di kreditnya ada share capital ordinary sebesar 20.000 dan kreditnya share premium ordinary sebesar 70.000. Selanjutnya tanggal 1 November menerbitkan 1.000 saham preference dengan harga tunai $112 per saham. Di cashnya di debit cash sebesar 112.000 yaitu 1.000 dikali $112. Kemudian kredit ada share capital preference sebesar $50.000. Selisihnya kita masukkan ke kredit share premium preference sebesar $62.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal E15.10. Untuk periode 2 tahun terakhir, laporan posisi keuangan Jiang Group menunjukkan data ekuitas berikut pada tanggal 31 Desember. Seperti yang terlihat, datanya itu di tahun 2020 dan 2019. Dan untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu berapakah nilai nominal saham biasa? Untuk mencari nominal saham biasa, dengan cara share capital ordinary dibagi ordinary shares issued, yang menghasilkan 2,5. Dan pertanyaan nomor 2, berapa biaya per treasury shares pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019? Caranya adalah 1428 atau treasury shares-nya dibagi dengan unit treasury shares yang bawah, yaitu 2020 1428 dibagi 34 yang menghasilkan 42, dan pada Desember 2019 918 dibagi 27 yang menghasilkan 34. Untuk menjawab pertanyaan B, yaitu siapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020. Maka diketahui share capital ordinary sebesar 2,5 Hong Kong dollar per value-nya, 500 share authorization, 218 share issued sebesar 545 Hong Kong dollar. Sedangkan share premium ordinary-nya sebesar 891. Retirement earning-nya 7.167. Dan treasury shares mengurangi, yaitu 34 ordinary shares yang mengurangi, yaitu 1.428. Maka total equity-nya yaitu 7.175. Sekian. Pembahasan selanjutnya yaitu soal P15.8 tentang dividends and split. Di sini kita diberikan data statement of financial position punya Myers Company. Bisa diperhatikan sendiri statement of financial position-nya. Instruksinya adalah kita harus menganalisis apa sih efek dari transaksi A sampai E yang ada di bawah itu ke dalam 5 komponen yang disebutkan di instruksinya. Yang komponen yang pertama yaitu total aset, kedua share capital ordinary, ketiga share premium ordinary, keempat return earning, dan kelima equity. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, Myers declares and pays €1 per share cash dividend. Untuk efeknya ke total asetnya nurun €4.000. Perhitungannya dari €20.000 dibagi €5 dikali €1.
Untuk apa 20.000 dibagi 5 ini? 20.000 dibagi 5 supaya kita tahu jumlah saham beredar punya si Myers ini. Makanya kita bagi antara jumlah keseluruhan shares-nya dibagi jumlah per lembarnya. Untuk share capital dan share premium ordinary-nya tidak ada efek apa-apa. Ke return earning-nya menurun 4.000 euro dan equity-nya juga menurun 4.000 euro. Yang B, Myers declares and issues 10% share dividend when the market price is 14 euro per share. Untuk efek ke total aset itu tidak ada. Ke share capital ordinary bakal naik 2.000 euro. Perhitungannya 20.000 euro dibagi 5 euro. Dikali 10% dikali 5 euro. Yang selanjutnya share premium ordinary-nya naik juga 3.600 euro. Perhitungannya dari 20.000 euro dibagi 5 euro dikali 10% dikurangi 2.000. 2.000 yang terakhir itu untuk didapat dari share capital ordinary-nya. Yang keempat, return earning-nya turun 5.600 euro. Agar gampangnya kita bisa tambahkan share capital ordinary sama share premium-nya. Ini adalah penurunan dari return earning-nya. Ke equity-nya tidak ada efek apa-apa. Soal selanjutnya yaitu Myers declares and issues a 100% share dividend when the market price is 15 euro per share. Untuk ke total aset tidak ada efek apa-apa. Ke share capital ordinary naik 20.000 euro. Karena di sini kan mereka issues lagi 100%, berarti keseluruhannya di issues lagi. Makanya kita langsung ambil aja 20.000 euro. Ketiga, share premium ordinary-nya no efek. Keempat, return earning-nya decrease 20.000 euro. Kelima, equity-nya juga no efek. Yang keempat, Myers declares and distributes a property dividend. Myers gives 1 ABC share for every 2 shares held of every Myers company. ABC is selling for 10 euro per share on the date the property dividend is declared. Pertama kita harus buat jurnalnya dulu. Yang pertama, kita punya jurnal untuk mencatat kenaikan pada nilai sekuritis yang diterbitkan, yaitu equity investment pada unrealized holding gain or loss income masing-masing 6.000 euro. 6.000 euro ini didapat dari 10 euro dikurang 7 euro dikali 20.000 dibagi 2 dibagi 5 euro. Jurnal yang kedua, kita punya return earning pada equity investment sebesar 20.000 euro. Jurnal ini untuk mencatat pendistribusian properti dividennya. 20.000 itu didapat dari 2.000 dikali 10 euro. Untuk efeknya terhadap total aset decrease 14.000 euro. Perhitungannya dari 2.000 dikali 7 euro dikurang 6.000 euro. Share capital ordinary dan share premiumnya no efek, return earning-nya decrease 14.000 euro, equity-nya decrease 14.000 euro. Yang terakhir, Myers declares a 2-for-1 share split and issues a new share. Yang untuk 1-5 dari total aset, share capital ordinary, share premium, return earning, dan equity itu tidak ada efek apa-apa, karena tadi kan kita sudah bahas untuk share split itu kita tidak perlu jurnal apa-apa, jadi ke semua komponen ini juga tidak ada efek apa-apa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.